mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita meningkatkan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah sangatlah banyak, dan marilah kita meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Karena dengan bertambahnya ilmu, orang akan semakin banyak wawasan, akhirnya mengalami hidup di dunia ini dengan penuh ketentraman. Ketentraman ini adalah puncak dari kesenangan manusia. Maka salah satu untuk mencapai ketentraman tersebut, bersama-sama kita mempelajari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mitra Persada, kita baca ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika utai mengkono oleh bendu sangka Gusti Allah hidupnya tidak tentram, iku bi annahum kelawan setuhune utawi ulaika wong akeh iku mau iku istahabbu ampreh remen sapa ulaika al hayatad dunya ing urip ana donya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memenuhi waktu-waktu yang berlalu itu dengan beribadah, niscaya Allah akan membuat hatinya itu penuh dengan ketentraman, kecukupan. Dan siapa yang melakukan sebaliknya, keinginannya itu hanya dunia sampai mengalahkan urusan akhirat, maka walam asudda faqra, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan buntoni kefakiranmu. Allah tidak akan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Pada manusia itu umumnya kurang gitu. Ternyata agar hati kita itu tentram, ya banyak beribadah. Bisa membaca kalimat thayyibah, bisa memberi orang lain, ya. Bisa dengan memberi pengertian, pemahaman, memberi nasihat. Nah, ini termasuk cara supaya Allah memberikan kepada kita ini ketentraman. Mitra Persada rahimakumullah, orang yang dimurkai oleh Allah yang disebutkan pada ayat sebelum ini, yaitu seperti
orang yang menyatakan kekafiran dengan nyata. Ini kan kebalikan dari orang yang dengan terpaksa, dia kalau tidak bilang kafir dia akan dibunuh, maka dia mengatakan saya juga kafir. Itu namanya berusaha menutupi keimanannya. Tapi yang seperti ini dibolehkan karena menjaga hidup, supaya tetap hidup, ini wajib. Jangan sampai mati karena dia mengatakan kafir, kemudian tidak ada penolong, orang-orang lainnya semuanya kafir, sehingga dikeroyok, dibunuh. Maka dia pura-pura kafir, itu boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Nah, orang yang menyatakan dengan terang-terangan, yang berasal dari isi hati nurani bahwa dia kafir, fa'alaihim ghadabun minallah, mereka akan mendapat murka dari Allah. Nah, pada ayat ini, ayat 107 surat An-Nahl ya, juz 14 ini, itu dzalika bi annahu mustahabul hayatad dunya 'alal akhirah. Hal seperti itu karena mereka ini mendahulukan urusan duniawi mengalahkan urusan ukhrawi. Jadi memang harus imbang ya. Nisbatnya orang hidup di dunia, dia kan ya butuh makan, butuh ini, ya bekerja. Nah, bekerja itu diniati ibadah, itu menjadi ibadah. Itu namanya tidak memburu dunia mengalahkan akhirat, karena dia ketika bekerja itu niatnya beribadah. Ibadah itu kan macam-macam, ada sholat, ada memberi, ada juga bekerja. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi disebut sebagai jihad. Jihad. Man amsa kalan amsa maghfuron lah. Siapa yang sore-sore kecapean karena bekerja, maka sore itu dia diampuni kesalahannya. Jadi mementingkan urusan duniawi sehingga menomorduakan urusan ukhrawi atau bahkan meninggalkan, ini berbahaya. Sebaliknya mementingkan ukhrawi saja sementara duniawinya tidak dipentingkan, tidak ada usaha, tidak ada bekerja, duduk-duduk saja. Ini juga tidak boleh. Makanya yang baik adalah ketika hidup di dunia, maka ketika berbuat ya, melakukan kegiatan aktivitas itu diniati ibadah. Diniati ibadah itu supaya diterima ya syaratnya harus ikhlas niat, kemudian perbuatannya adalah termasuk amal yang soleh. Wa annallaha lan setuhune utawi Gusti Allah iku la yahdi ora nuduhake sapa Allah al qauma ing kaum al kafirina kang kafir kabeh. Nah, orang yang kafir yang seperti tadi termasuk ya, ini bahaya. Mudah-mudahan tidak termasuk ya. Termasuk orang yang mementingkan duniawi akhirnya mengalahkan ukhrawi. Ini berbahaya. Seorang oleh pituduh dari Gusti Allah itu berbahaya. Hidupnya akan kesasar-sasar, tersesat, tidak ada petunjuk. Nah, kalau orang-orang kafir betul-betul tidak mendapat petunjuk dari Allah, makanya yang diucapkan kan menyakiti orang lain, sumpah serapah yang jelek, miso, karena tidak ditunjukkan, tidak diberi hidayah
oleh Allah. Ulaika utai mengkono-mengkono wong iku alladzina wong akeh taba'a kang nyetempel kang nutupi sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine ulaika wa sam'ihim lan pengrungune ulaika wa absarihim lan peningale ulaika wa ulaika lan utai mengkono-mengkono wong hum ya ulaika iku al-ghafiluna wong-wong kang lali dari jalan benar. Jadi mereka ini disifati oleh Allah wong kok wis kaya ngono kuwi, orang yang sudah kafir. Ini nyerempet-nyerempet yang termasuk orang yang mementingkan duniawi, ukhrawinya dikalahkan. Orang seperti itu ditutup hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Itu ditutup hatinya dari menerima kebenaran. Kupingnya kerungu, tapi ya masuk kaki kuping telinga kanan keluar lagi. Seperti pengibaratan untuk ahli Quran ya. Kam min qari'il Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Banyak pembaca Al-Quran tapi dia mendapat laknat dari yang dibacanya. Bayangkan, membaca Al-Quran itu amal yang baik, tetapi kadang pembacanya mendapat laknat dari yang dibaca itu, yaitu Quran. Karena apa? Misalnya karena duniawi, karena niatnya salah. Nah sudah, kalau niatnya salah, tidak mendapat apa-apa dari sisi Allah, tidak diterima amalnya, dan seterusnya. Maka dibutuhkan keikhlasan. Pendengarannya juga ditutup oleh Allah. Dia mendengarkan nasihat-nasihat, tapi tidak bisa mengamalkan karena sudah dibuntoni, ditutupi oleh Allah. Wa absarihim lan pira-pira peningale ulaika, demikian juga penglihatannya, dia melihat tulisan yang bagus atau apa yang bagus, tapi tidak bisa mengambil pelajaran, tidak bisa memberi makna atas apa yang dilihatnya. Nah, kaitannya dengan ditutupnya hati ini, ini bahaya sekali ya. Kita ini kan diperintahkan untuk menerima atas semua pemberian Allah, baik suka maupun tidak suka ya. Dijadikan miskin, dijadikan orang tidak terkenal, atau pokoknya dijadikan hasil panennya tidak sesuai harapan. Nah, semua itu apabila tidak dikuatkan dengan keimanan pada qadha dan qadarnya Allah ya. Rukun iman ke-6 itu kan percaya atas takdir, maka akan berbahaya. Berbahayanya hatinya tidak tentram ya. Misalnya tandur pari, nanam padi di sawah, ragat atau biayanya sudah banyak, ketika panen tidak sesuai harapan, kena wereng dan seterusnya. Untuk seorang pegawai, pangkatnya sudah tinggi tapi jabatannya tidak didapat. Untuk seorang pengusaha, sudah keluar modal besar tapi ternyata tidak begitu laku. Ini kan tidak sesuai harapan, Imam Al-Ghazali mengatakan ya, menghadapi sesuatu itu menghadapi dunia ini, manusia mengalami dua keadaan, yaitu cocok dengan apa yang disukai dan tidak cocok dengan yang disukai. Nah, di dalam dua keadaan ini dibutuhkan kesabaran. Ketika cocok dengan keinginannya, itu juga membutuhkan kesabaran.
Kalau tidak sabar nanti akan menjadi eh, pelanggaran terhadap ketentuan Allah, karena dia punya kuasa, dia punya fasilitas menggunakannya untuk apa? Untuk maksiat. Maka berarti tidak sabar. Nah, tetap dibutuhkan kesabaran. Ketika dia tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan atau mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya, nah, itu juga membutuhkan kesabaran. Makanya pentingnya sifat qanaah, sifat nerimo ing pandum. Nah, ini bagian dari pengamalan rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir Allah. Percaya kepada takdir Allah. Nah, kita harus pintar-pintar merasakan pemberian Allah itu sebagai nikmat. Jadi ketika rezeki itu tidak sesuai harapan kita, rezekinya pengen banyak tapi dikasihnya sedikit. Bagaimana kita agar merasakan itu sesuatu yang pemberian Allah, nerimo ing pandum, pemberian Allah. Maka ketika menghadapi seperti itu, hati seseorang itu terbuka, kebuka ing hati, hatinya terbuka, niscaya dia akan menjadi orang yang menerima. Apa kita ini yang mau marah dengan Allah? Saya kok dikasih miskin ya Allah, saya kok engkau kasih sakit ya Allah. Kan harusnya tetap menerima. Nah, inilah sifat yang berat. Sifat yang berat. Maka kalau orang yang tertutup hatinya itu, dia setiap hari dapat nasihat dari YouTube, dari mana, atau dari pengajian-pengajian, tapi tidak bisa mengamalkan, maka hatinya ditutup. Demikian juga orang-orang kafir itu sifatnya ditutup. Tahu mereka tiap hari mendengarkan kebaikan-kebaikan itu, dengar dia, melihat, tetapi hatinya ditutup oleh Allah. Nah, orang yang hatinya tidak ditutup, alias hatinya terbuka tadi, maka dia memahami anugerah dan pemberian Allah, takdir Allah itu sebagai kenikmatan. Nah, misalnya kalau di pesantren itu santri itu dimarahi saja sama kiai, karena memang santrinya ya pas salah ya. Kalau dia memaknai itu sebagai nikmat, wah, aku didukani yai, alhamdulillah, barokah. Sing dukani itu wong biasa, sing dukani seorang kiai. Bisa diambil barokahnya, atau kepitek, keinjak kakinya, keinjak oleh kakinya kiai, wah, barokah. Orang geruang iso dipitek sikile oleh kakinya sang kiai. Tapi kalau orang yang tidak memahami siapa yang memberi, niscaya dia akan marah-marah. Raroh biar sikil kayak gini, sikil gue sih kanggu. Nah, kalau kita mengetahui siapa pemberi kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita mau termasuk orang yang tidak terima, tidak menerima dengan keadaan kita sekarang ini? Maka niscaya kalau orang yang hatinya dibuka, niscaya dia akan senang menerima dengan terbuka. Karena apa? Karena gerak-gerik kita itu adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, semua adalah pemberian Allah, takdir dari Allah. Tentu setelah kita berusaha.
Inilah mitra persada pentingnya mempunyai hati yang terbuka. Kita berdoa ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan Engkau buat hati kami ini melenceng, Engkau belokkan dari hidayahmu setelah Engkau beri hidayah. Jadi memang namanya kolbu. Kolbu itu kan namanya bolak-balik. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini. Hai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Artinya selalu mendapatkan petunjuk. Nah, ini pentingnya dekat dengan Allah. Kalau orang dosanya tidak ada atau ya sedikit begitu, dia dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat maka dituntun oleh Allah. Nah, dengan cara apa? Misalnya ya dengan cara mengerjakan sholat sunat qobliyah ba'diyah, senantiasa berzikir. Itu jadi yang wajib-wajib sudah dikerjakan, kemudian yang sunat-sunat itu dikerjakan, maka Allah lah yang akan menjadi matanya, Allah lah yang akan menjadi kakinya, Allah lah yang akan menjadi telinganya. Nah, gitu. Artinya dia telinganya itu dituntun oleh Allah, matanya dituntun oleh Allah, dan kakinya dituntun oleh Allah. Ada azan, begitu segera kakinya ini sudah nggak betah di rumah, pengen pergi ke musola atau masjid. Nah, ini tanda-tanda orang yang dituntun dalam kebaikan. Mitra persada, Allah melalui lisan Kanjeng Nabi SAW menjelaskan inna azmal jazai min azmil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung kepada besarnya ujian. Jadi tadi yang saya ceritakan, santri yang lain enggak diinjak kakinya oleh, hanya dia saja yang diinjak. Ini kan diuji kan, ujian. Atau ketika orang menanam kemudian panennya tidak sesuai harapan, ini kan ujian. Atau orang yang keinginannya dipenuhi oleh Allah, oh jabatannya tinggi, gelarnya pokoknya enak sekali, ini juga ujian. Sekali lagi, ini juga termasuk ujian. Ujian itu kalau sabar lulus, kalau tidak sabar tidak lulus. Kalau tidak lulus berarti ya berdosa. Makanya orang yang menyelami makna hadis Kanjeng Nabi ini, inna azmal jazai min azmil bala, orang yang mendapat ujian bertubi-tubi itu malah membuat dia pahalanya besar, manakala sabar pahalanya banyak. Inilah menjadi orang Islam itu diberi kenikmatan yang ganda ya. Ketika bersabar dia mendapat pahala, ketika bersyukur juga berpahala. Jadi dalam pola tingkah kita ini, manakala kita bawa yang namanya dua sifat, yaitu syukur dan sabar, niscaya senantiasa kita mendapatkan pahala yang bertubi-tubi. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau suka dengan suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, ini kan enak ini kan.
Jadi kalau orang itu diuji, wah itu tanda Allah suka dengan orang itu. Bukan berarti Allah itu benci. Kecuali kalau ujian itu memang akibat dari perbuatannya yang jelek. Nah ini memang ya namanya ya, ujian itu maksudnya dia orang baik ya, amalnya baik, tapi tetap diuji dengan kekurangan-kekurangan atau penyakit. Maka dengan bersabar, orang seperti itu orang yang dicintai oleh Allah. Faman radhiya falahur ridho. Ya, Masya Allah, ini sabda Kanjeng Nabi SAW. Memang hidup ini harus dipenuhi dengan kekayaan spiritual. Hati kita ini harus dipenuhi dengan wawasan-wawasan yang membuat kita ini tentram. Orang itu kadang hartanya banyak belum tentu tentram, karena memang ketentraman itu mahal. Dalam hadis ini dimaknai, maka siapa yang ridho dengan ujian Allah tadi, dengan balak tadi, maka baginya ridho. Artinya dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Waman sakhoto falahus suhtu. Kok wong iki ngersulo, ndak terima dengan ujian Allah, dengan cobaan-cobaan, sawah rapanen, gaji nggak naik-naik, jabatan ndak berubah, atau ndak cocok dengan keahliannya misalnya, wah ini kok begini, itu akan diancam akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Maka mitra persada, hidup ini kita jalani apa adanya, menjadi orang penting alhamdulillah, menjadi orang tidak penting alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Ya bisa istirahat gitu. Atau kadang orang penting itu orang yang terkenal, orang yang mempunyai kehormatan. Itu kan ujiannya adalah pujian. Ujiannya adalah pujian. Kalau udah dipuji begitu senangnya bukan main. Udah kepandainya dipuji orang atau jabatannya dipuji orang, dia senangnya bukan main. Nah ini ujian. Padahal orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang yang ya insya Allah utuh lah amalnya. Utuh kan. Karena apa? Dia tidak pernah dipuji oleh orang, tidak pernah pokoknya dia serba selamat dalam beramal. Mau pamer orang yang tidak ada yang muji, atau mau dikenal orang, dia tidak bisa terkenal karena memang tidak terkenal. Maka mitra persada, sangat penting bagi kita ini memperbaiki diri, mewaspadai keadaan, karena setan ini senantiasa mengajak kepada menjerumuskan, jelontrong nih, supaya manusia ini tidak selamat, supaya manusia celaka. Kalau celaka nanti bersamanya di neraka kan. Maka mitra persada, baik kita yang diuji dengan kefakiran, dengan ketidakberuntungan, maupun kita yang diuji dengan keuntungan, keberuntungan, itu harus ada kesabaran. Kesabaran itulah falahur ridho, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mitra persada, mudah-mudahan Allah memberi kita umur panjang dan barokah. Semua keinginan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.